Halo semuanya, selamat wayah kia dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa sang petualang terakhir. Kita masuk di part 39. Di awal video ini, kita beralih ke Tuan Abyss yang nampaknya tengah terpojok oleh para pengikut yang dipimpin oleh Marco si pengkhianat Goldrich. Di mana Marco yang begitu puas melihatnya pun babak belur begitu mendekat menuturkan, "Kalian berhasil bertahan selama ini ya. Sepertinya Rakan punya bawahan yang cukup handal. Ya, sampai jumpa." Tepat setelah Marco mengatakan itu, para pengikutnya pun langsung menerjang Tuan Abyss yang masih tersungkur di sana. Namun, sepersekian detik sebelum para pengikutnya bisa menggapai Tuan Abyss, tiba-tiba saja Ralph muncul melindungi Tuan Abyss dengan menghajar para pengikutnya sembari berkata, "Tada! Kartu Asparti El Paume sudah tiba. Kau, Abyss, berhentilah bersikap dramatis dan segera cepat bangun." Tentu saja, kemunculan Ralph di sana sontak mengejutkan Marco yang sungguh tak menduganya. Terlebih, Ralph yang bisa menyembuhkan Tuan Abyss dengan mudah membuat Marco terbelalak berpikir, apa dia bisa menyembuhkan luka separah itu dalam sekejap mata? Dia adalah healer yang jauh lebih hebat dari rumor yang kudengar. Di saat Marco berpikir seperti itu, Tuan Abyss yang telah pulih pun bangkit bersiap dengan tinjunya sembari berkata, Aku merasa sangat energik sekarang ini. Timingmu pas sekali, Ralph." Ralph yang terus mematikan para pengikut di sana pun membalas, "Kau harus berterima kasih padaku dan Rakan. Dia sangat menyayangi bawahannya. Ada 30 musuh di sini. Apa kau sudah siap?" Tuan Abyss yang mengepalkan tinjunya pun menimpali, "Ya, ayo kita habisi mereka." Namun, tak seperti niatan Tuan Abyss yang ingin kembali bertarung. Ralph malah lari tunggang langgang sembari berteriak, "Kalau begitu, cepat kabur dari sini." Tentu saja, tindakannya yang malah kabur begitu sontak mengejutkan Tuan Abyss. Meskipun begitu, Tuan Abyss yang tak punya pilihan lain pun segera mengejarnya sembari mengumpatinya jika Ralph merupakan seorang bajingan gila. Sementara itu, Komandan Will yang tak menduga jika Tuan Epoke bisa dikalahkan pun tampak menggerutu di ruangannya. "Dasar tak berguna, kenapa dia bisa kalah meski sudah mendapatkan kekuatanku begitu?" Komandan Arkarium yang juga melihat pertarungan Tuan Epoke pun di sana bertanya, Kenapa kau berlagak seperti tidak tahu bahwa hasil akhirnya akan jadi begini?" Komandan Will yang merasa tersinggung pun berkata, "Apa kau mencoba memprovokasiku kah? Seandainya tak ada kontrak itu, maka kau..." Namun, belum sempat Komandan Will bisa menyelesaikan kalimatnya, Komandan Arkarium tiba-tiba saja menyelahnya. "Bukankah aku sudah bilang kalau sekarang ini belum saatnya kita untuk ikut campur untuk membangkitkan sang Black Magician? Kita perlu menyimpan magic milik kita. Tapi situasi ini juga tak bisa dibiarkan begitu saja. Aku akan membantumu kali ini." Di saat yang sama, di tengah kekacauan yang terjadi di kota, Starling yang berperang dengan snipernya bertanya pada Piru tentang bagaimana hasil situasi terkini bantuan mereka. Sehingga Piru yang sedari tadi terus memantau situasinya dengan elemental miliknya pun memberitahunya jika tinggal sebentar lagi dan bantuan mereka yang merupakan Character Squad dari markas besar Corpse Hunter akan segera tiba. Namun, meskipun hal itu merupakan kabar yang bagus, Starling dibuat terkejut ketika melihat ada suatu makhluk yang muncul di langit, di mana makhluk itu merupakan bawahan Komandan Arkarium. Sebut saja Black Pochi dan juga Twin White Pochi yang langsung mengaktifkan sebuah barrier besar mengelilingi kotanya. Tentu saja, kemunculan barriernya yang sebesar itu mengejutkan para adventurer di sana, bahkan membuat Kiri lengah sampai hampir terkena serangan seekor monster. Untungnya, Tuan Kasim dengan sigap menyelamatkannya sembari berkata, "Kiri, janganlah bengong begitu saja, idiot. Kenapa kau tidak berhati-hati sih?" Namun, alih-alih menjawabnya, perhatian Kiri malah tertuju pada monster yang sempat ingin menyerangnya tadi. Karena monster itu adalah monster laba-laba raksasa Tuan Epoke
yang kini bangkit kembali sembari menuturkan. Apa yang terjadi? Padahal tadi aku setelah mati. Aneh juga. Dan kenapa kalian semua masih hidup? Di sisi lain, Tuan Abyss yang sedang berlari kabur bersama Ralph tampaknya begitu kesal ketika Ralph memberitahunya jika mana miliknya telah habis dan tadi mananya hanya cukup untuk bisa menyembuhkannya. Sialan, kau sama sekali tak membantu. Penyelamat gundulmu. Kita sedang kejar musuh, goblin. Ralph yang begitu percaya diri pun tertawa berkata, jangan marah gitu dong. Tenanglah, ini sebagian dari rencana aku. Namun, tepat setelah Ralph mengatakan itu, ia dan Tuan Abyss dikejutkan oleh sebuah barrier yang muncul menghalangi jalan mereka. Sehingga Ralph yang sungguh tak menduganya pun terpaksa menghentikan larinya sembari mengumpat kesal. Sia, apalagi ini? Kenapa tiba-tiba ada sebuah tembok yang muncul dari bawah tanah begini? Terlebih, belum sempat mereka bisa mencari jalan lain. Para pengikut yang mengejarnya semakin mendekat. Sehingga Tuan Abyss yang panik bukan main pun mengumpat kesalnya pada Ralph. Sialan, apa ini akhir hidup kita? Ralph yang melemparkan sebuah item padanya pun berkata, tangkaplah, ini memang tidak sesuai rencanaku. Tapi apa boleh buat? Nah, terima kasih karena sudah mengejar kita sejauh ini. Semoga beruntung. Tepat setelah mengatakan itu, Ralph yang juga memegang sebuah item yang sama seperti yang dilemparkannya pada Tuan Abyss segera mengaktifkan itemnya. Sehingga di saat Tuan Abyss terperanyat karena ia mengenali itemnya, item tersebut telah bersinar begitu terang. Dan setelah sinarnya mereda, Tuan Abyss dan Ralph pun telah menghilang dari sana, yang tentu mengejutkan membingungkan para pengikut yang sedang mengejarnya. Sesaat kemudian, Tuan Abyss yang tampak terjatuh mengampaskan koin-koin emas pun dibuat semakin kebingungan karena belum sempat ia bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Ia melihat Tuan Drakan dan Tuan Gold berdiri di depannya tersenyum ke arahnya. Aduh, apa yang baru saja terjadi? Tuan Drakan? Di mana aku? Bukankah aku baru saja? Namun, belum sempat Tuan Abyss bisa menyelesaikan kalimatnya. Tuan Goldrit yang memahami kebingungannya pun menyelanya. Syukurlah kau baik-baik saja. Yang kau gunakan itu barusan adalah teleportation stone. Item itu bisa membuatmu berteleportasi ke suatu tempat dalam jarak dekat. Tapi, item ini sangat mahal. Hanya sedikit orang yang memiliki item ini. Karena kau perlu meso setiap kali ingin menggunakannya. Lalu, bersamaan dengan Tuan Abyss yang bangkit dari jatuhnya, Ralph yang baru tiba di sana pun menambahi, yap, itulah kenapa aku mengulur waktu. Karena item ini cukup berharga, aku harus menunggu waktu yang pas untuk menggunakannya. Mereka pasti tak akan bisa menemukan Loh, tidak mungkin. Ada lautan emas di tempat ini. Yahoo! Mari berenang di lautan emas. Lalu, tanah bedulikan Ralph yang begitu kegirangan dengan koin-koin emas di sana. Tuan Drakan yang masih merasa cemas pun bertanya pada Tuan Goldrich. Jadi, apa rencana kita selanjutnya? 30 menit yang kau sebutkan itu sudah berlalu. Tuan Goldrich yang menjadi situasinya pun menuturkan. Benar, tapi aku juga tidak yakin. Sepertinya ada masalah. Sebaiknya kalian kabur selagi ada kesempatan. Mendengar perkataannya, ketika itu juga Ralph muncul dari ketumpukan koin emasnya berteriak. Apa? Kau ingin aku meninggalkan semua emas ini? Maksudku, meninggalkan kalian? Tuan Goldrich yang tampak begitu serius pun menjelaskan. Masih ada beberapa teleportation stone yang tersisa. Aku akan membantu kalian berteleportasi keluar. Jadi, tolong siapkan rencana berikutnya. Tuan Drakan yang tidak menduga rencananya pun sontak bertanya, apa? Kalau teleportation stone-nya masih ada, kenapa kau tidak ikut bersama kami saja? Bersamaan dengan sebuah kapal yang bersiap untuk pergi dari sebuah kedalaman lautan, Tuan Goldrich yang tertawa canggung melanjutkan. Ya, masih ada yang perlu kulakukan. Harus ada seorang yang menjamu tamu kita di sini. Sementara itu, sekelompok adventur yang disebut Galactor Squad dari markas besar Cross Hunter yang telah tiba di sekitar kotanya nampaknya tengah berusaha keras untuk menembus barrier yang mengelilingi kotanya.
Akan tetapi, sekeras apapun mereka berusaha, bariernya sama sekali tak bergeming dan masih berdiri begitu kokoh. Sehingga mereka pun bertanya pada pemimpin mereka, "Kita sama sekali tak bisa menembusnya. Apa yang kita lakukan, Tuan Gerekser?" Alih-alih langsung menjawabnya, Tuan Gerekser yang merupakan ketua Gerekser Squad dari markas besar Cross Hunter pun malah terdiam menatap bariernya berpikir, merapalkan barier sekuat ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang selevel dengan kapten. Aku bisa menebak siapa pelakunya. Dengan pikiran seperti itu, Tuan Gerekser pun berteriak, "Cepat curi calon masuk lainnya. Kita harus masuk ke sana bagaimanapun caranya." Dengan serentak, para anggota skuadnya pun mengiyakannya, bersamaan dengan Tuan Gerekser yang berharap jika Cheryl bisa menunggunya sebentar lagi, karena skuadnya akan datang menolongnya. Kita beralih pada Starling yang tengah bersembunyi di balik sebuah puing-puing kota, di mana ia diam-diam perhatikan Black Pochi dan Twin White Pochi yang masih terbang di langit sembari bergumam, "Cih, apa dia yang merapalkan barrier ini? Situasinya sudah berubah. Tanpa bantuan, kita semua akan mati. Sialan, aku hanya punya 8 peluru tersisa. Apa yang harus kulakukan?" Di saat yang sama, Black Pochi yang kebosanan pun berkata, "Sungguh kota yang membosankan. Apakah bawahan Will benar-benar kewalahan menghadapi orang-orang lemah seperti ini?" Tepat setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja sebuah peluru mendarat tepat di wajahnya. Terlebih, baru saja ia bertanya, siapakah gerangan yang baru saja menembaknya? Ada peluru lain yang telah melesat ke arahnya, sehingga tanpa memedulikan salah satu Twin White Pochi yang terkena pelurunya. Black Pochi yang melihat arah tembakannya pun segera menyerang balik menggunakan magicnya. Akan tetapi, baru saja Black Pochi merasa puas karena ia rasa serangan baliknya telah berhasil. Ia kembali dikejutkan oleh sebuah tembakan yang mengenai punggungnya. Sehingga Black Pochi yang jengkel bukan main pun segera bergerak untuk melacak penembaknya. "Dasar tikus busuk, aku tak tahu trikotor macam apa yang kau rencanakan, tapi itu semua akan sia-sia saja." Tepat setelah mengatakan itu, Black Pochi pun melepaskan magicnya yang menimbulkan ledakan besar ketika mencapai tanah, yang buatnya bisa melihat pelaku yang dari tadi terus menembakinya. Video pun diakhiri dengan, ternyata pelaku yang membuatnya merasa jengkel itu adalah Starling yang kini mengokang snipernya sembari menuturkan, "Kamu benar-benar susah untuk dihabisi. Sepertinya misi kali ini tak bisa selesai dengan mudah."